Jangan apa itu terlalu banyak bicara soal gitu kan. Bolehlah bawa arahnya apa, tapi jangan terlalu. Amplop disegel, tapi yang jawab pakai teks. Ting 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 ting. Coba lihat itu di YouTube tuh. Ada debat capres di Afrika sana saja. Itu nggak ada itu yang pakai kerpean. Udah pakai kisi-kisi pun Pak Jokowi masih kelihatan membaca. Itu udah buruk itu. Jadi dari awal memang KPU ini ngaco di KPU ini nih. Bener-bener ngaco itu. Mau ngatur sesuatu yang sebetulnya flow-nya biarin aja. Tanggapan saya terhadap acara debat semalam itu seperti lawak gitu ya. Amplop disegel, tapi yang jawab pakai teks. Ting 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 ting. Lalu kemudian pakai laptop kecil. Siapa yang kirim pesan ya untuk jawab ya? Nggak mendidik rakyat, nggak mendidik masyarakat. Ini hanya sedikit kritikan. Jawablah yang elegan, bebas, semua bertanya, nggak pakai amplop-amplopan. Di kampus diadain, para mahasiswa bebas bertanya, sang kandidat menjawab. Itu keren. Jawab. Kenapa sampai sekarang belum terbuka 10 juta lapangan kerja yang dijanjikan? Kenapa harga-harga masih menggila? Kenapa dolar? Jawab. Hebat. Lalu apa rencananya ke depan? Itu baru debat yang bermutu. Yang benar, Rocky, Anda juga punya catatan yang sama, 3-1. Karena Jokowi rileks, kemudian Prabowo terlihat beberapa kali emosional, kata keceplosan gitu. Kalau kata mau 3-1, -3 dan 1, -3 dan 2 tuh nggak. Kan itu artinya kita dipaksa menilai sesuatu yang buruk gitu. Ngapain tuh kasih nilai itu? Kan ini debat. Kita diundang di dalam debat politik yang seharusnya tajam, ada duel. Ini bukan undangan untuk nonton orkes piano harus pakai tuxedo, pemainnya mesti pakai partitur. Kita nonton debat politik itu kayak nonton musik jazz gitu. Improvisasi harus ada. Bikin salah sedikit tapi kemudian nadanya ditutup dengan nada baru. Anda lihat itu nggak? Catatan-catatan Nggak itu, terjadi apa itu. improvisasi, Gini, kemudian... Oke, kalau saya terangkan ya. Itu nggak terjadi karena KPU berpikir ini adalah undangan konser musik klasik itu. Dibikin kaku panggungnya tuh. Moderator pun kaku tuh. Hati-hati, jangan. Kenapa begitu? Karena temanya dibikin sempit-sempit. Dibikin ngalir aja sehingga orang soalnya nggak boleh pindah dari hukum ke korupsi ke terorisme. Tunggu, ada segmennya tuh. Ngapain? Penanda bahwa itu diatur sehingga menimbulkan ketegangan, habis waktunya tuh. Kasih aja sinyal di depan tuh kayak mahasiswa nih 5 menit lagi ya. Itu lebih sopan. Itu kayak melarang orang buat, kan terganggu kan. Tapi kalau performance orang per orang, kalau kita baca misalnya Jokowi dan Maruf Amin. Kalau gini nih, kalau performance saya udah beritahu, saya punya standar. Jadi saya udah nggak peduli performance, kayaknya mau bikin apapun udah pakai kisi-kisi. Udah pakai kisi-kisi pun Pak Jokowi masih kelihatan membaca. Itu udah buruk gitu. Jadi dari awal memang KPU ini ngaco di KPU ini nih. Bener-bener ngaco itu. Mau ngatur sesuatu yang sebetulnya flow-nya biarin aja. Hanya Pak Jokowi yang kelihatan membaca atau dua-duanya menurut Anda? Saya kira cuma Pak Jokowi yang membaca itu. Dan itu juga dua-duanya membaca. Dua-duanya membaca. Oke, kalau kita fair nih, dua-duanya membaca. Tapi lebih buruk karena Pak Jokowi udah 4 tahun memerintah. Jadi ngapain kayak kemarin mesti ada simulasi lagi. Tapi sekali lagi ini barang yang udah sebetulnya udah nggak layak ditonton dari awal karena udah ketahuan bahwa ini bukan lagi debat, tapi cara menghafal pertanyaan dan cara menduga jawab. Di sono ada sandiwara seolah-olah diundi, kan? Wah, silakan diambil nomor A, kan? Amplop nomor A dibuka, padahal udah dikasih bocoran. Ngapain? Itu kan pertanyaannya cuma 6.
Kalau pertanyaan 6, sekarang kita ketik di handphone sebesar ini aja cukup, jawabannya tinggal kita giniin keluar semua gitu. Kan cuman bohong-bohongan, artinya kan di sono baca, di sini baca. Lalu debatnya di mana? Debatnya nggak ada. Nanti begitu orang ada yang nanya nimpali, si yang ditanya bukannya dia menjawab di luar kepala, baca lagi apa yang tertulis di situ. Nggak nyambung, nggak ada hubungannya dengan apa. Kalau ada yang pinter ya memotong dan mengedit ya, ketahuan betul gitu bahwa antara yang ditanya dengan yang dijawab, konfrontasinya itu nggak dijawab gitu. Ini artinya kan sandiwara yang semua diatur dari awal, ya kan, visinya udah diatur, jawabannya diatur dan boleh dibaca. Setahu saya ya nggak ada yang kayak begini. Ya, kalau kita ujian aja dulu di kuliah itu ada memang dosen yang bilang kamu boleh bawa buku, ya kan, silakan bawa buku. Memang pertanyaannya itu memang jawabannya nggak ada di buku. Lah kalau ini jawabannya udah dituliskan sama orang, lalu dia baca di situ. Udah gitu nggak ada nilai kan? Karena yang nilai masyarakat. Kalau dulu kita nggak bisa sembarangan karena dosen kita menentukan kita lulus atau tidak. Kemudian yang kedua, haram hukumnya membawa kerpean. Ya, maaf. Ini saya contohin. Gimana ini orang ada kerpean di anunya itu? Akhirnya orang nggak debat begini, orang yang ngelihat begini. Ya kan, bahkan ada yang begini. Ini kan nggak benar gitu. Itu haram kan itu. Ya. Ini tidak layak bagi memilih calon presiden Republik Indonesia, calon kepala negara yang begini besar. Ya kan. Kalau begini kan nggak usah dia, yang lain juga bisa dong. Ya kan. Artinya kalau begini caranya orang tuh nggak perlu punya pengetahuan, karena dia membaca tulisan orang. Ini yang saya kira sangat menyedihkan dari debat. Ini untuk rakyat. Rakyat tuh pengen dibongkar secara telanjang gitu. Calon pemimpin dia 5 tahun ke depan tuh gimana sebenarnya orang ini. Tapi kalau semua disuplai, terus terang ini sandiwara yang membuat kita sangat malu gitu. Apalagi kalau dilihat oleh negara-negara lain. Coba lihat itu di YouTube tuh. Ada debat capres di Afrika sana saja, itu nggak ada itu yang pakai kerpean. Kita ini negara maju, demokrasi nomor 4 di dunia, nomor 3 di dunia, negara demokrasinya direkayasa kayak begini. Biarin. Kok takut presiden kita nggak bisa debat? Ya salah sendiri kenapa maju jadi capres. Saya kira ya ada unsur para calon ini disandera oleh teks yang sudah dibocorkan. Akhirnya mental block dia. Datang itu sudah dengan niat nyontek. Coba kalau nggak ada contekan, orang tuh datang niat tempur dia. Saat ya. Pak Ma'ruf tuh politisi tua loh. Senior dia. Saya dulu jadi tenaga ahli di MPR sini, dia udah di PAH, ya kan? Dia politisi andalannya Gus Dur. Tapi jadi kelihatan kayak begitu karena dikerpein. Dikasih kerpean begini, kasihan. Udah, lepas, tarung ini. Timpa-timpaan aja. Ini kan timpa kata-kata doang, bukan timpa tinju. Ya kan? Kalau timpa tinju Sandi bisa menang tuh, dia olahraga tiap hari. Kita aja gak kuat. Gitu. Ada lagi? Selain masalah KPU, pemilu? Gestur bang, gestur. Gestur siapa? Yang kedua itu pasangan gimana kalau mereka? Nggak bebas. Nggak bebas karena disandera oleh teks. Ya, kurang nikmat kita lihat ya. Meskipun dari dua itu ya kayaknya yang paling lepas Pak Prabowo paling lepas. Dalam praktik kita dua-duanya jalan. Bahwa beberapa dan tangkap dan itu punya pendekatan kepolisian dan detail. Yang dua-duanya jalan, satu dari registrasi dan juga tindakan. Tidak mungkin hanya dipidatoin diapain, tapi kalau dia berbuat ya harus ditindak. Pemimpin itu harus mengambil sikap pada waktu. Kadang-kadang tidak perlu persiapan. Nah, sebenarnya diskusi ini harus mencerminkan itu. Kalau terjadi begini, apa yang kita?
Jangan terlalu banyak bicara soal gitu kan. Bolehlah bawa arahnya apa, tapi jangan terlalu. Saya lebih memberikan impact leadership. Ya, cukup ya. Oke. Just like